curang. Diperiksa bukunya kayak tadi malam. Rupanya Ican menyimpan sampai kemarin kami itu memang sangat hebat Ican. Inilah juara-juara yang akan tampil 1, 2, 3, 4. Ini suasananya agak bau karena ada rendaman bulu. Coba. pantas Agak bau. Juri udah siap semua. Yang kira-kira kurang silakan dikontrol. Jadi ini efek anak-anak nanti. Di keluarin ke situ. Pandi di dalam perawai calel. Nah, yang pertama sekali yaitu babak final, yaitu lomba Fahmil Kutub atau cerdas cermat anak-anak Balai Kucu Debat yang akan ditampilkan oleh 2 grup dari laki-laki dan 2 grup dari perempuan. Semoga penonton harap tenang di dalam, jangan mainan Yuda, Pak Ridho, nanti kamu dipotong kayak ayam. Bella jangan ribut, walaupun nggak tahu nggak lihat, Tengku tahu, karena Tengku ada mata 4. Bahaya. Tadi aja ada yang mencuri di sawah, ketahuan, udah di BPK. Mereka udah berjanji kalau mencuri lagi akan dikeluarkan dari balai ini dan akan dimasukkan ke penjara. Itulah akibat. Tapi mereka udah berjanji, itulah manusia. Mereka bukan. Jadi dimaafkan. Jadi kepada pendukung semua regu, harap siap-siap. Karena setelah mic-nya siap akan segera dimulai. Jadi kami ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah datang, silakan. Inilah Mas Rafi, siapa namanya? Itulah utusan kita hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'un. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara babak final lomba Fahmil Kutub dalam rangka memperingati menjelang menyambut yaitu bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Malam ini kita mulai. Ya, kepada Nazira, mana buku soal-soal. Ya, insya Allah yang akan tampil pada malam hari ini grup A dihuni oleh tengku-tengku yang sangat ganteng dan sangat jujur. Ya, mereka tidak pernah mencuri. Ya, yang akan tampil yang mana mereka pada babak penyisihan meraih nilai tertinggi, yaitu dengan nilai 850. Siapa mereka? Itulah Paris, Ican dan Dani. Ya,
Kemudian pada grup B akan dihuni oleh yang santri Balai Muncul Tepat yang sangat cantik-cantik ya, dan mereka berhasil pada babak penyisihan mengumpulkan nilai tertinggi kedua, dan sampai pada malam hari ini mereka naik ke babak final yang bernilai 675 dan berhak naik menempati grup B yang dihuni oleh Nisa dan kawan-kawannya ya. Kemudian pada grup C ada saudara kita, santri kita yang sangat kurus yang sebelah kanan. Ada juga yang jauh menjemput Bapak Insinyur Joko Widodo tapi tidak bisa hadir. Itulah grup C. Pada penyisihan mereka berhasil mengumpulkan nilai 500 dan berhak malam ini maju ke babak final. Itulah Fahri dan kawan-kawan. Kemudian pada grup D, mereka kemarin sempat mendapatkan saingan yang sangat ketat, yaitu dinilai sama pada babak penyisihan dengan grup H, yaitu Reba dan kawan-kawan, dan mereka diundi dan mereka memenangkan soal undian tersebut, berhak masuk final dengan jumlah nilai 450. Itulah regu-regu yang akan tampil pada malam hari ini, yaitu grup A, B, C, dan D. Adapun peraturan pada babak final agak sedikit berubah dari babak penyisihan. Harus perhatikan dulu para peserta A, B, dan C, dan D. Pada soal-soal ini akan beralih soal-soal yang agak berat, agak sulit untuk kita jawab. Maknanya harus lebih teliti dan hati-hati pada soal tersebut. Waktu masih sama. Untuk soal pemerataan mereka hanya diperlukan waktu 30 detik. Apabila dalam masa 30 detik tersebut tidak bisa menjawab, akan direbutkan. Dan apabila direbutkan, yang merebut wajib menjawab mempunyai waktu 10 detik. Apabila bisa menjawab, mereka akan mendapatkan nilai 50, dan apabila salah akan dikurangi 25. Cuman ada yang beda sedikit pada soal rebutan babak final ini, karena hadiah sudah di hadapan mata. Jadi hati-hatilah Anda, akan ditambah soal rebutan menjadi 10 soal. 10 soal rebutan. Apabila salah dikurangi 100, apabila benar dikurangi 100. Itu saja sedikit informasi tentang tata cara lomba babak final. Dan apabila dalam waktu 30 detik tersebut ingin merubah jawaban, silahkan dalam waktu 30 detik tersebut. Ya, kepada penonton, mana pendukung regu A? Ya, sepertinya grup A agak ragu-ragu. Mereka tidak banyak pendukung. Ya, pendukung grup B yang mana? Ya, insya Allah grup B menang dan A menang. Grup C mana? Ya, C cerdas. Grup D mana? Ya, itulah para anggota-anggota. Jadi untuk soal tidak akan diundi. Sesuai Tengku yang bikin soal, soalnya juga A, B, C, dan D. Siapa yang menduduki grup A berarti dia di grup A. Karena siapa meraih nilai tertinggi, maka dia akan mendapat soal yang berada pada A, pada final. Dengan mengucapkan bismillah, kita mulai soal untuk babak pemerataan grup A. Grup A, apakah sudah siap? Ya, sebelumnya silakan Anda memperkenalkan diri secara singkat saja. Assalamualaikum, perkenalkan diri dan langsung pindahkan pada teman yang lain. Ya, berdiri. Berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Faiz dan teman di samping saya Dani Ihsan. Nah, suaranya serak-serak basah, kayaknya habis minum air kelapa dia. Iya, selamat berhujan.
Ya, silakan grup B. Perkenalkan, nama saya Farida Koirunisa. Ya, teruskan aja teman saya. Teman saya Temannya Manda kan, tapi dia panjang. Ya, padahal Manda, bukan Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari grup C. Nama saya Nama saya Muhammad Fahri. Di sebelah kanan saya Rofi. Sebelah kiri saya Farhan. ya, Farhan orangnya kurus kerempeng ya, karena banyak makan telur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok D. Perkenalkan, nama saya Ausari Febiani. Di sebelah kanan saya Melinda Anggraini. Di sebelah kiri saya Nurul. Ya, kembalikan kepada grup aminnya. Ya, dengan berakhirnya perkenalan tadi, kita mulai babak penutupan pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, diiringi dengan lomba pamil kutub atau lomba cerdas cermat apa yang selama ini kita pelajari. Dengan mengucapkan bismillah, kita bacakan soal untuk regu A yang pertama sekali. Sebelumnya coba tes mic-nya itu. Tes mic-nya grup A. Iya, juri siap? Jurinya kalau pembohong, kalau dia disogok akan masuk neraka. Ya, awas grup A, jangan main-main sogok. Ya, soal pertama untuk regu A. Ada 5 soal seperti malam kemarin. Soal pertama untuk regu A. Ya, yang pertama adalah kita tahu bahwa pernah diajarkan oleh Tengku semua huruf hijaiyah itu ada 28. Itu tidak memasukkan hamzah dan alif lam. Kalau masukkan alif lam dan hamzah semuanya 30. Dan kalau tidak memasukkan alif lam hanya hamzah berarti 29. Tapi yang Tengku ajarkan hanya 28, tidak memasukkan huruf hamzah dan alif lam. Yang terakhir tentu ada ya di situ. Yang ke-28 ada huruf ya. Yang menjadi pertanyaan soal pertama untuk grup A pada malam hari ini adalah di dalam tajwid ada huruf ya, juga dalam huruf hijaiyah ada huruf ya di situ. Yang akan kami tanyakan, huruf ya tersebut dalam ilmu tajwid masuk dalam huruf apakah dia, bagaimana pengertiannya, dan bagaimana contohnya. Silakan 30 detik dari sekarang. Grup A jangan ragu-ragu untuk menjawab karena walaupun salah tidak akan dikurangi. Ya, waktu terus berjalan. Huruf ya termasuk dalam ilmu tajwid kemanakah dia, contohnya, dan sebutkan pengertiannya. Diperebutkan. Iya, penonton. Penonton. Katanya huruf ya adalah termasuk dalam huruf idgham bil gunnah, yang mana artinya adalah apabila huruf ya tersebut nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, hukum bacanya idgham, maka panjang 2 harakat dan wajib gunnah, wajib dengung. Contohnya adalah miyaumail. Ya, soal pertama diambil oleh Tengku. Tulis untuk juri, 100 untuk juri. Ya, semangat mana? Semangat untuk regu A. Hilang sudah 1 soal untuk regu A. Soal kedua untuk regu A. Tadi waktu saya pergi ke Jakarta,
bersama Rofik untuk menjemput Pak Joko Widodo, presiden kita. Kami bertemu seorang yang gila. Saya tidak gila katanya, saya hanya hilang akal. Terus kami bertemu juga dengan orang mabuk. Saya juga tidak mabuk katanya, saya cuma mabuk-mabukan. Yang menjadi pertanyaan, hilang akal dan mabuk termasuk kepada apakah dalam masalah wudhu? Hilang akal dan mabuk dalam masalah bab berwudu termasuk apakah dia? 30 detik dari sekarang. Iya, 100 semua. Hilang akal atau mabuk merupakan pembatal wudu. Iya, memang grup A hilang akal semua. Iya. Tepuk tangan untuk gua. Mereka sanggup menjawab. Kemarin waktu Jumat, waktu malam Sabtu, ada seorang yang sangat merdu azannya. Pada malam nisfu Sya'ban, dia azan Isya. Entah siapa dia. Juga tadi saya lihat di HP sangat merdu suara orang azan. Tapi azannya bukan waktu zuhur, dan bukan waktu maghrib, dan bukan waktu isya, dan bukan waktu, tetapi waktu subuh. Dalam waktu subuh berbeda dengan azan-azan yang lain. Ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini untuk Rebu'a adalah apakah jawaban kita waktu mendengar as-salatu khairum minan naum? 30 detik dari sekarang. Apakah jawaban kita waktu kita mendengar as-salatu khairum minan naum? 30 detiknya jangan lupa dianggap 10 detik sudah berlalu. Nah, apa jawaban kita waktu mendengar as-salatu khairum minan naum? Tolong buku peserta satu babak sini yang di dalam. Buku Pak Es ataupun buku siapa aja. Direbutkan, ya guru B. Diulangi ke simiknya, diulangi. Sodakta, Sodakta wa barorta wa anazalika minas syahidin. iya 100. Untuk Regu B 50. Salah bilang 50 untuk Regu B. Sodakta wa barorta wa anazalika minas syahidin. Penonton, ya berarti Regu A tidak pernah bangun subuh. Ya, mereka tidak tahu waktu menjawab as-salatu khairum minan naum. Ketahuan tanpa dikasih tahu. Berarti Regu B selalu bangun subuh, tapi yang tengah aja. Ya, semangat untuk Regu B, Regu A. Regu C mana? Regu D. Silakan Anda rebukan, jangan cuma ada A dan B. Soal ketiga, ya ketiga. Untuk Regu A. Keempat. Keempat. Dengarkan satu ya. Oh ya. Soal keempat untuk Regu A. Ya. Allah menciptakan kita sebagai seorang makhluk yang mana kita diwajibkan untuk menyembah Allah. Juga Allah menciptakan para nabi-nabi dan para malaikat-malaikat. Para nabi dikasih kitab oleh Allah. Pada malaikat juga dikasih tugas-tugas oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan tentu, nabi yang wajib kita ketahui semuanya ada 25. Jangan dulu. Yang menjadi pertanyaan, dari 25 tersebut, sebutkan nabi yang ke 10, 9, 8, 7, 6, dan 5. Tolong buku peserta satu di dalam. Wildan ambil bukunya nak. Buku bawa, buku Pak Es boleh.
30 detik terus berjalan agak cepat. Buku PS boleh. Nabi 10, 9, 8, 7, 6 dan 5. Silakan Anda sebutkan. Diperebutkan. Ya, Nabi yang ke-10, 9, 8, 7, 6 dan 5. Iya, dengan berakhirnya detik 10 tadi berakhir pula soal untuk doa dan tidak bisa direbutkan. Sepertinya kotak besar juara 1 akan diambil oleh Dewan Juri pada malam hari ini. Nabi yang ke-10 adalah ingat-ingat sendiri di rumah. Penonton? Penonton? Gak ada Nabi O. Nabi yang ke-10 Nabi Yakub, Isa, Ismail, Ibrahim, dan Saleh. Itulah soal-soal final pada malam hari ini. Sangat susah. Makanya jangan dianggap enteng pada malam final ini. Para penonton pun tidak tahu yang juara 1 pasti juri pada malam hari ini. Soal kelima untuk doa. Penonton di dalam harap tenang. Penonton di dalam dan coba bilang sama yang temannya jangan ribut. Ya, semangat untuk lagu A. Pendukungnya mana? Pendukung lagu A. Ya, kok pendukungnya cewek semua karena ada yang ganteng ya. Ya. Soal kelima untuk lagu A. Ya, soal kelima untuk lagu A. Kelima apa udah habis? Tengku juga selain ilmu tajwid mengajarkan ilmu tauhid, para nabi-nabi, sifat wajib dan sebagainya. Tengku juga mengasih bonus ilmu nahwu saraf. Tugas ilmu nahwu saraf adalah supaya kita bisa mengartikan Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan Tengku pada malam hari ini adalah sebutkan ilmu saraf yang Tengku ajarkan, yaitu bab kedua pada sulasi mujarab dan contohnya. 30 detik dari sekarang. Sulasi mujarab bab kedua dan contohnya. 30 detik. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Contohnya nasoro yang suruh nasran. Iya, surat. Memangnya doa ini ahli ilmu saraf. Insya Allah tiga-tiganya grupa akan menguasai ilmu saraf dan bisa mengartikan kitab-kitab yang tidak ada barisnya. Amin. Doakan doa. Dengan berakhirnya soal saraf tadi, berakhir pula soal pemberataan untuk doa. Untuk sementara kita hitung nilai perolehan tiap-tiap regu. Apakah regu A memimpin atau yang lainnya? Tolong juri, regu A berapa? 200 untuk regu A. Regu B 50 untuk regu B. Regu C iya masih 100, hilang 10-nya. Regu D iya mereka suka yang 0-0 rupanya, regu B, regu C dan D. Berarti yang gagal 2 tadi. Yang gagal soal 3 soal gagal, 2 gagal, 1 direbut ya. Ya benar, jangan salah-salah juri, karena jangan disogok. Takut jurinya udah disogok sama regu. Ya, setiap yang nyogok dan yang disogok akan masuk neraka. Kami gak mau takut. Ya, regu B siap? Regu B siap? Iya, siap-siap untuk regu B. Coba tes mic-nya. Ya, kepada temannya kiri dan kanan harap dibantu. Ya, pendukung regu B mana? Regu B. Ya. Soal pemberataan untuk regu B. Soal yang pertama pemberataan untuk regu B. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa
Tengku mengajarkan semuanya ulang dari Iqra 1. Kok begitu? Padahal udah ada yang Quran. Tujuan kita bukan untuk tamat-tamat saja, tapi kita ulas. Tapi santri Balai Pucuk Tebak ada yang cuma 3 malam Iqra udah langsung Quran. Dalam Iqra 1 ada dia huruf ba, dan dalam Iqra 2 waktu dibaca ihsan, manakala saya kaya maka saja katanya. Ada juga di situ nama saya Yana katanya di Iqra 2. Yang menjadi pertanyaan, huruf ra merupakan huruf hijaiyah yang 28. Huruf ra tersebut dalam ilmu tajwid kemanakah dia masuk hukumnya? 10 detik. Masih ada waktu untuk mengulangi pertanyaan karena dalam kekuasaan Anda. Contohnya? Ya 100 karena pertanyaan tadi tidak disebutkan contohnya. Ya, dia masuk ke dalam idgham bilaghunna apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf lam dan ra pada ilmu tajwid, maka hukum bacaannya idgham bilaghunna. Jadi tidak dibaca dengung dan cuma memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf ra. Selamat untuk huruf B. Ya, pendukung B mana? Pendukung B. Soal kedua untuk huruf B. Allah mewajibkan kita untuk selalu pakai jilbab. Kok Tengku dipukul? Ia takut Tengku yang dipukul sama Allah. Lebih baik Tengku yang mukul santri-santri semua. Ya, benar kan? Benar bahwa syarat seperti daftar pengajian Balai Pucuk Tebak, kata Farhan tidak boleh lepas jilbab dan tidak boleh pakai celana pendek seperti yang Tengku instruksikan tadi. Walaupun kita sebentar lagi akan libur, tidak boleh lepas jilbab semasa puasa dan hingga seterusnya sampai meninggal. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kok Tengku wajib memakaikan jilbab? Kenapa sih wajib menutup aurat? Menutup aurat bagian dari apakah dia? Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan bagian dari apakah dia? Waktu terus berjalan. Hanya beberapa detik lagi. Ini soal final tidak dimudahkan, agak susah biar mikir. Direbutkan, iya dua. Iya, 50 dua. Menutup aurat adalah syarat sah untuk salat. Karena seperti yang kita pelajari, tidak melenceng kepada yang lain. Ya, seandainya grup A, B, C, dan D ada yang kurang puas, silakan protes. Kalau mau diulangi soal dalam waktu 30 detik itulah. Karena soal final tidak boleh terlalu jelas. Karena hadiahnya sangat besar. Ya, jadi rugi juri terkasih hadiah sangat besar. Kalau soalnya mudah seperti babak penyisihan. Silakan. Apa yang kita tulis selama ini, apa yang kita hafal, itulah yang kita bikin soalkan. Kecuali soal rebutan, ada yang dikatakan soal umum. Soal yang berapa untuk regu B? Soal ketiga untuk regu B. Soal ketiga untuk regu B. Tengku pernah ajarkan, marhaban ya Habibi, marhaban ya Rasulullah, marhaban bil qaili ahlan, marhaban bis sholati ahlan. Itu jawaban dari apakah dan sebutkan arti. Marhaban bil qaili ahlan, marhaban bis sholati ahlan. Itu jawaban dari apakah dan sebutkan artinya. 30 detik dari sekarang.
Doa mendengar azan. Belum lengkap karena soalnya tadi harus diperhatikan. Jangan dewan juri dipotong lahirnya kalau dikasih tahu. Ya. Mendengar azan. Diperebutkan 10 detik. Iya, berakhir 10 detik. Jawaban yang lengkap adalah benar, itu doa menjawab azan pada pertama mendengar azan. Tapi Regu B tidak menjawabkan artinya. Karena kata soal tadi, doa apakah itu dan sebutkan artinya. Marhaban bil qoli adlan, berhaban bisolati ahlan. Doa mendengar pertama azan artinya selamat datang orang yang adil dan selamat datang orang yang melaksanakan sholat. Ya, dengan begitu dikasih nilai 50 untuk Regu B karena jawaban tidak lengkap. Ya, karena jawaban tidak lengkap. Tolong konsumsi air aqua. Tolong aqua karena jurinya haus. Tolong air aqua untuk peserta semua dikasih, dan untuk juri dan semua yang hadir tolong dibagikan karena malam ini malam panjang, bukan malam minggu malam panjang, malam Selasa malam panjang karena banyak sesi malam ini. Selain babak semifinal, bagikan dulu ke peserta. Kalau memang kurang untuk tamu kita beli lagi ya, karena tadi agak kurang siap untuk pergi tadi ya, dibagikan air dulu biar tenang, jangan ragu-ragu lebih. Untuk sementara kita lanjutkan soal pemberataan untuk Regu B. Regu B siap? Ya siap, bantu temannya. Pertanyaan ketiga untuk Regu B. Yang keempat untuk Regu B. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi yang kedua, yang terakhir, coba Anda sebutkan, tapi belum habis soalnya. Ya, soalnya adalah Nabi Daud. Nabi yang keberapakah dia? Itu tidak usah dijawab karena bukan pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah Allah menurunkan kitab apa kepada Nabi Daud? Sebutkan dengan bahasa Arab atau dengan bait. Nabi Daud mendapatkan kitab apa dikasih oleh Allah, dan sebutkan dengan bahasa Arab atau dengan bait. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Diperebutkan. Iya, Regu A. Silakan, Regu A. Zabur, Daud, wa Injil. Iya, 50 untuk Regu A. Rupanya Regu B pada suaranya sangat merdu, tapi mereka lebih sayang kepada Regu A. Katanya Ican belit-belit. Ya, takut dia. Ican gak boleh belit-belit Regu B. Takut dia menjawab. Mana pendukung Regu B? Ya, Regu A, Regu C. Pak Hari, peserta grup C tidak boleh ngobrol dengan penonton. Penonton agak di dalam. Tidak boleh ngobrol dengan penonton karena ini disaksikan oleh dunia. Ya, peringatan sedikit kepada peserta yang ngobrol dengan penonton, walaupun belum dapat nilai akan dikurangi 25 karena ini disaksikan oleh dunia. Ya, dunia dalam berita. Acara ini disponsori oleh ayam potong Mas Rida dan ikan sinar luas. Iya. Silakan. Pertanyaan terakhir untuk Regu B. Pertanyaan terakhir untuk Regu B. Dalam ilmu nahwu ada yang namanya isim dhamir. Dalam ilmu saraf ada namanya sulasi mazid yang ditambah satu huruf. Yang menjadi pertanyaannya adalah sebutkan
bab ketiga sulasi mujarad dan contohnya. Sebutkan bab ketiga yang 3 huruf semata-mata beserta contohnya. 30 detik berjalan. Waktu tidak menunggumu. Contohnya? Masih ada waktu untuk membenahi pertanyaan Anda. Direbutkan. Tadi 7 tangan enggak itu kunci? Iya, diperebutkan dalam waktu 10 detik. Waktu terus berjalan. Waktu berlalu dengan sia-sia. Berarti mereka tidak menghafal. Geruk semua tidak menghafal. Bab berapakah? Bab ketiga. Yuda, mana Yuda? Sebutkan oleh Anda bab ketiga dan sulasi mujarad dan contohnya. Mana Yuda? Coba tolong. Sulasi mujarad. Bab ketiga adalah penonton. Mana bab ketiga? Sulasi mujarad. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Contohnya fataha yaftahu fathan. Untuk Bang Fadlinya mana kopinya? Dan Bang Sahrul. Ya, sebentar lagi selesai soal yang habis ya. Ya, dengan berakhir soal tadi berakhir pula soal pemerataan untuk urut B. Dengan demikian kita lihat nilai sementara untuk urut A mendapatkan nilai 200, masa 200, 400, 100, 300 untuk urut A. Untuk urut B 200, untuk urut C masih kosong, untuk urut D masih kosong. Ya Bang Sarul, seandainya mau ngopi sebentar, kita rehat selama 2 menit kurang lebih. Mungkin peserta kita haus ingin minum. Ya tolong kuenya